Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Novi Darmayanti C. MSA, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan surya berharga dan investasi. Perkenalkan nama kelompok kami. 1. Erika Sapitri Handayani NIM 220411026. 2. Nindi Ayuhariah NIM 220411047. 3. M. Frendi Kristianto NIM 220411019. 4. Windy Aulia NIM 220411047. Investasi. Investasi adalah penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi juga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Investasi jangka panjang. 2. Investasi jangka pendek. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Umumnya investasi ini berupa surat berharga, seperti saham, obligasi, atau surat berharga lain, yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tancar. Jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga, seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel panjang, atau berupa perskot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan. Investasi dalam surat berharga. Jika surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan digunakan selama lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar juga dikenal sebagai aset tetap atau aset jangka panjang. Aset tidak lancar memiliki tingkat likuiditas yang rendah dan membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan menjadi uang tunai. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary investment. Untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dan alas nama perusahaan pertanggal neraca. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Untuk memeriksa apakah penilaian dan penyajian surat berharga dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Prosedur pemeriksaan surat berharga. 1. Pelajari internal control atas surat berharga. 2. Minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. 3. Periksa lisik surat berharga juga pemilikannya. 4. Periksa rincian surat berharga. 5. Cocokkan saldo rincian dengan buku besar. 6. Periksa perhitungan bunga dan devisitnya. 7. Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan klorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. 8. Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neracanya. 9. Adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi surat berharga tersebut. 10. Periksa subsequent events. 11. Periksa apakah penyajian sesuai SAK. 12. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo. Naik ambulan terasa sedih. Cukup sekian, terima gaji terima kasih hehe.